30 orang. Nah, mudah-mudahan teman-teman sukses. Terima kasih Bu Wiji telah mendampingi Pak Budiana dan memberikan saran-saran kepada seluruh SMK JS1. Mudah-mudahan SMK di JS1 semakin bisa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita harus tetap siap menjalankan SPMI. Bagi yang gagal paham dengan SPMI, indikatornya ngapain sih capek-capek dengan SPMI, itu saya sebut gagal paham. Kita harus seiring dengan SPMI. Nah, bagaimana kita bisa seiring dengan SPMI? Bapak Ibu bisa tanya ke Pak Budiana lebih jelas, bisa ke Bu Wiji, bisa juga ke saya, bisa juga ke yang lainnya, apa sesungguhnya bahwa SPMI ini pasti berjalan di tempat Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita rangkum menjadi bagian yang sudah bisa kita laksanakan dengan tepat. Ya, SPMI bukan hanya dikerjakan karena ada kegiatan dari LPMP, tidak, tapi SPMI itu sebuah kebutuhan sekolah sebetulnya untuk semakin memperbaiki diri untuk menuju budaya mutu yang terus-menerus berkesinambungan. Kalau yang disebut dengan budaya mutu pasti akan berkembang berkesinambungan. Demikian, salam hormat Pak Budiana dan Bu Wiji. Sukses selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nulis aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Putoyo. Pak Budiana, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Putoyo. Sampai jam 10. Terima kasih Pak Putoyo sudah hadir secara virtual di kegiatan supervisi mutu, karena beliau ada kegiatan lain, mungkin akan meninggalkan pertemuan ini. Ya, kita terima kasih sampaikan dan dipersilakan untuk mungkin kegiatan lainnya. Makasih Pak Budiana, Bu Wiji, saya mohon pamit. Seluruhnya SMK JS1. Keren. Keren. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, sekarang saya lanjutkan ya Bu Indah ya. Halo Bu Indah. Iya. Saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Budiana dan Ibu Wiji. Mungkin yang pertama kami mohon kesediaannya Bapak Budiana untuk memberikan tanggapan dari pemaparan TPMPS SMK Negeri 20 Jakarta. Kepada Pak Budiana kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas enggak Bu Indah? Jelas Pak. Jelas, alhamdulillah. Kebetulan di dalam ruangan ini bersama saya juga banyak kepala sekolah nih. Jadi langsung pakai layar lebar. Nah, layar lebarnya itu kelihatan di situ tuh. Lebar ya Pak. Nah, tuh pakai layar lebar. Lebar ya Pak. Lebar. Ya, lebar. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Endri. Nggak salah nih Pak Mutale. Ya, hati-hati takut salah lagi. Hormati Bu Endri, Kepala SMK 20 beserta seluruh TPMPS, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK negeri maupun swasta yang bergabung di dalam Zoom virtual ini beserta Ketua TPMPS masing-masing sekolah. Saya bersyukur pada hari ini pesertanya masih full nih. Tadi saya lihat 51, ada yang live Pak Putoyo, jadi masih ada, mungkin ada satu lagi yang live, jadi 49. Kemudian saya mengapresiasi tadi paparan dari SMK 20, TPMPS 20 beserta tim, belum lagi kalau ke tempat kepala sekolah, tim manajemen dan TPMPS.
Karena hari ini adalah memaparkan pelaksanaan peningkatan mutu. Nah, jadi kalau supervisi mutu itu mestinya saya datang ke sekolah, kemudian melihat pelaksanaannya. Tetapi karena kondisi kita tidak bisa langsung, maka kita lakukan virtual, lalu sekolah memaparkan apa yang dilakukan. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini sebagai pembelajaran bagi kita juga dan evaluasi agar suatu paparan bisa dilaksanakan secara efektif, ya, secara efektif dengan hasil maksimal dan waktu yang minimal, maka persiapan itu menjadi sangat penting, ya. Persiapan menjadi sangat penting. Bagaimana mempersiapkan paparan, waktunya singkat, tetapi hasilnya optimal. Nah, pada kegiatan hari ini juga menjadi evaluasi dan pembelajaran kita juga, untuk kemudian nanti kita mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran pada anak kita. Kenapa? Karena kalau paparan itu tatap muka kemudian dengerin omongan mungkin pasti bete, ngantuk, jenuh. Yang ngapain? Gitu. Kadang-kadang kemudian juga videonya ditutup. Kenapa? Karena jenuh. Nah, gak tutup pun kan anak-anak juga begitu. Nah, oleh karena itu paparan ini perlu kita desain, kita persiapkan sedemikian rupa sehingga paparannya singkat tetapi efektif. Itu yang pertama. Nah, dalam persiapan itu termasuk bahan yang mau dipakai. Jadi dalam kegiatan virtual termasuk pembelajaran online itu persiapan, ya, itu justru jauh lebih lama. Mungkin sesi zoomingnya nggak lama, tapi persiapannya lama. Termasuk pembelajaran jarak jauh, PJJ-nya nggak lama. Mungkin 30 menit dengan siswa, tapi persiapannya yang lama, yang matang. Gitu. Yang pertama. Yang kedua tadi sudah dibuat KAK. Ya, KAK ini formnya nanti bisa menjadi contoh, menjadi model bagi sekolah lain, baik negeri maupun swasta. Nah, tinggal isinya bisa bervariasi sesuai dengan karakteristik dan potensi sekolah. Tadi yang dipaparkan oleh SMK 20 isinya panjang. Nah, sekolah yang lain boleh panjang, boleh pendek. Yang penting substansinya mengena. Jadi jangan sampai nanti kemudian Bapak Ibu dari sekolah lain ngelihat, wah bikin KAK-nya aja udah pusing, panjang. Nah, jadi KAK itu yang penting adalah poin-poinnya. Substansinya, isinya bervariasi tergantung sekolah masing-masing. Kemudian di dalam KAK itu, ya, KAK ini kan didasarkan kepada hasil analisis yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di dalam KAK itu latar belakang itu harus fokus. Coba ditampilkan KAK yang mentoring pembelajaran, mentoring pembuatan video. Bentar, Pak. Yang mentoring pembuatan video. Ya, pada latar belakang, kita lihat latar belakang. Latar belakang, ya. Ya, nah, jadi gini, dalam latar belakang ini, ya, supaya kita fokus, maka pada latar belakang itu yang penting adalah kita ambil acuannya apa? Acuannya itu adalah terkait dengan kompetensi guru, terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Itu poin utama, bahwa pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah, pembelajaran online, maka kompetensi guru dalam pemanfaatan harus baik. Nah, yang kedua masih adanya gitu. Masih adanya berapa ini? Guru merupakan sebentar, stop.
saya baca. Guru merupakan motor dari pencapaian mutu sekolah. Oleh sebab itu peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi prioritas. Melihat analisis permasalahan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi SMK 20 masih memiliki kendala, terutama mengenai masih minimnya penguasaan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nah, ini kan tidak semua guru nih. Ya, kan tidak semua guru. Ya hanya 20. Maka langsung saja fokusnya. Masih ada 20 guru yang gitu. Jadi latar belakangnya jangan kemudian kita buat general lagi. Ya. Jadi latar belakangnya adalah masih adanya kurang lebih sebanyak 20 guru yang belum mampu dalam membuat video pembelajaran gitu. Jadi kembali lagi ketika melihat latar belakangnya itu fokus apa masalahnya. Gitu. Jadi jangan kemudian kita mengambil lagi ngarang-ngarang yang idealismenya gimana gitu. Nah, idealismenya itu sebagai acuan awal saja. Idealisme itu diambil bahwa dalam pembelajaran jarak jauh sesuai dengan edaran menteri, guru perlu memiliki kompetensi ini. Nah, antara lain adalah dalam pembuatan video pembelajaran. Dari hasil analisis ditemukan ada 20 guru yang belum menguasai dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi latar belakang itu fokus. Karena latar belakang itu yang akan menjadi dasar kita melaksanakan suatu kegiatan. Gitu ya. Coba lanjut ke bawah. Dasar hukum. Nah, dasar hukum juga nggak perlu banyak nih. Kita nggak perlu ngambil dari undang-undang terlalu jauh. Dasar hukumnya di sini nanti adalah yang mengacu kepada kompetensi guru. Gitu. Coba, terutama SE Mendikbud 4 2020. Kemudian edaran kepala dinas. Gitu. Jadi yang dimaksud nanti dasar hukumnya adalah dasar hukum kenapa perlu pelatihan kepada 20 guru itu tentang pembuatan video pembelajaran. Tetapi kalau memang menggunakan anggaran sekolah, ya boleh dimasukkan tentang dasar hukumnya RKS, karena itu menjadi dasar pengeluaran. Jadi dasar hukumnya boleh tidak terlalu banyak, dipilih terutama dasar hukum yang memang menjadi dasar perlunya pelatihan itu. Jadi pada kompetensi guru. Oke. Ini menjadi masukan untuk sekaligus yang siswa tadi ya, siswa. Kemudian lanjut. Lanjut. Oke. Jadi di dalam latar belakang itu juga boleh dijelaskan bahwa ada 20, tetapi ada juga guru-guru yang sudah menguasai, maka perlunya dilakukan peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran melalui kegiatan mentoring. Gitu. Jadi latar belakang itu hanya dicuplik saja. Dicuplik itu kan dicuplik dari hasil analisis permasalahan yang minggu lalu. Lanjut. Ini saya tidak bahas ya, Nanti intinya saja. Jadi fokusnya adalah kepada yang 20. Gitu ya, 20. Intinya kalau 20 ini terselesaikan, maka masalahnya teratasi. Yang gitu. ngomong yang mana ini? Jadi kita fokus pada yang 20. Kalau 20 ini bisa, maka masalahnya teratasi. Jadi jangan kemudian nanti terjebak 20 yang nggak bisa pelatihannya untuk 40. Nah, kita buang-buang energi. Dan belum tentu ketika dilakukan untuk 40 itu kemudian nyasar yang 20. Jadi fokus pada yang 20. Tapi mana lanjut. pastinya Lanjut. Nah, kemudian mengenai narasumber. Ini bagus, narasumbernya dari internal, Pak Michael Waduwila. Ya,
Nah, saya ingin mengingatkan yang tadi kegiatan siswa. Kegiatan siswa tadi kan mengambil narasumber dari luar ya. Ustadz Amril atau Ustadz Pak Mursalim menyebutnya Ustadz Nyunyu. Iya betul. Ya, Ustadz Nyunyu. Nah, senang banget nih Pak Mursalim menggunakan istilah Nyunyu, gitu ya. Nah, karena Ustadz ini dari luar, maka pada waktu kita akan mengundang narasumber, maka harus kita beritahu target kita apa, masalah siswa apa. Jadi siswa ini masalahnya apa, kemudian targetnya apa, kan kita yang tahu nih, kita yang tahu. Maka ketika mengambil narasumber dari luar, pertanyaannya narasumber ini bisa enggak nih memberikan panduan, memberikan arahan supaya sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu. Nah, kalau masalah tanggung jawab ini kan guru BK mempunyai catatan, mempunyai rekaman siswa. Jadi kalau mengundang narasumber dari luar, kita harus menyampaikan, Pak, permasalahan yang kita hadapi ini, targetnya begini. Karena narasumber dari luar ini belum tentu seorang guru yang menguasai bidang konseling, maka nggak tutup kemungkinan kemampuan beliau sifatnya umum, yaitu dalam hal motivasi. Tapi dalam hal teknis bagaimana membimbing, kemungkinan belum tentu dikuasai. Nah, maka supaya kegiatannya tidak kemudian nanti terlalu luas, ya, tidak efisien, tidak efektif, maka pertama ketika mencari narasumber ini kita pastikan narasumber ini pada poin mana yang kita butuhkan. Kalau dibutuhkan untuk membangkitkan motivasi saja, semangat saja, rasa tanggung jawab saja, ya, maka nanti teknik selanjutnya itu harus dipandu oleh guru BK. Gitu. Tapi kalau narasumber dari luar itu memang menguasai juga secara teknis, boleh. Nah, cuma saya ingin mengingatkan bahwa ketika mencari narasumber dari luar, itu harus kita pastikan bahwa narasumber tersebut menguasai maksud dan tujuan atau paham maksud dan tujuan yang kita capai. Yang kedua, poin ketiga,